Selamat malam, Saudara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Rabu kemarin, dan hari ini Menhan kembali menerima kunjungan dari Presiden PKS Al-Muzamil Yusuf dan juga Ketua Majelis Syuro Muhammad Sohibul Iman di gedung Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya, ada apa di balik pertemuan ini? Yang juga kami cermati hari ini, usai memecat Patrick Kluivert dari kursi pelatih timnas, PSSI diminta segera menunjuk penggantinya. Sejumlah nama mencuat di permukaan. Masyarakat pecinta sepak bola tanah air berharap pelatih baru nanti bisa membawa timnas kita bisa berbicara banyak di level Asia hingga dunia. Kami temani Anda hari ini 17 Oktober 2025. Saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita mulai dengan informasi peristiwa, Saudara. Sebuah mobil pengangkut tabung gas terguling di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat siang. Kernet mobil terluka akibat kejadian ini. Mobil pickup dengan muatan 100 tabung gas berukuran 12 kg ini terguling hingga posisinya terbalik. Kecelakaan tunggal ini bermula saat mobil melaju dari arah Ancol menuju Sunter, Jakarta Utara. Saat hendak melintasi bundaran, roda bagian belakang mobil pecah. Pengemudi pun kehilangan kendali hingga mobil terguling. Pick up dari arah Ancol, arah Kemayoran, itu pas di bundaran pertama. Kecelakaan dikarenakan ban sebelah kiri belakang pecah ban. Ya mungkin supir terlalu kencang, ya akhirnya jadilah laka lantas menyebabkan terbaliknya mobil mengangkut barang gas ukuran 12 kilo. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Seekor harimau Sumatera terekam CCTV masuk ke area kantor BRIN Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tentang Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Hasilnya. Dan yang tadi adalah tembakan meriam bambu dari personil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat untuk mengusir harimau Sumatera yang diduga melintas di area aktivitas warga. Personil dari BKSDA juga mengintensifkan patroli dan memasang kamera trap di beberapa titik jalur yang diduga menjadi pelintasan harimau Sumatera ini. Yang menghubungkan Medan menuju Bukit Tinggi dan juga di beberapa areal belahan budidaya masyarakat. Kita sudah melaksanakan kegiatan penanganan dengan memasang setidaknya 5 unit kamera trap, patroli dan pemantauan. Hasil sementara beberapa individu tertangkap oleh kamera trap kita. Kita sedang terus mengumpulkan data lapangan dalam rangka dasar nantinya penanganan kita selanjutnya. Kita ke berita kriminal, Saudara. Ketua Palang Merah Indonesia Sumatera Utara Rahmat Syah, yang juga ayah dari selebritas Raline Shah, menjadi korban penipuan hingga rugi ratusan juta rupiah. Modusnya, pelaku mengirimkan WhatsApp kepada korban menggunakan foto Raline Shah, lalu meminta uang kepada korban. Kasus penipuan melanda Rahmat Syah, ayah dari selebritas Raline Shah. Ayah Raline, Rahmat Syah, kehilangan uang sebesar 254 juta rupiah usai menerima pesan WhatsApp dari pelaku yang menggunakan foto Raline dengan alasan membeli emas. Korban yang akhirnya tersadar telah ditipu, kemudian melaporkan kasus itu kepada Polda Sumatera Utara. Polisi kemudian menangkap 2 dari 4 pelaku yang terlibat kasus penipuan. 4 pelaku yang terdiri dari 2 perempuan
dan 2 pria diringkus petugas Direktorat Reserse Siber Polda Sumut di sejumlah tempat. Pelaku perempuan diringkus di Kota Medan dan Kabupaten Langkat, sementara pelaku pria ditangkap di Lapas Tanjung Gusta Medan karena berstatus narapidana. Sebelum menyasar korbannya, yang bersangkutan mengecek melalui aplikasi Get Kontak sasarannya. Nah, setelah dicek ternyata banyak menulis nama anaknya, yaitu Ranile Syah. Nah, kemudian si terlapor langsung menggunakan medsos dengan Instagram mengecek aktivitas daripada anak tersebut. Rupanya benar ini merupakan anak daripada Dr. Rahmat Syah. Kemudian diambil profilingnya, gambarnya diambil, seakan-akan ini adalah benar anaknya dan lakukan komunikasi. Nah, disinilah pasal yang kita terapkan adalah pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Informasi berikutnya, polisi akhirnya mengungkap motif di kasus pembunuhan Brigadir Esko, seorang polisi di Lombok Barat yang dibunuh istrinya Bribtu Rizka Sintiani. Pembunuhan dipicu motif ekonomi. Kasus pembunuhan Brigadir Esko Faskareli, anggota Intel Polsek Sekotong, Lombok Barat, yang ditemukan tewas terikat di kebun belakang rumahnya pada 24 Agustus lalu, akhirnya berhasil terungkap. Korban dibunuh oleh istrinya, Brigadir Rizka Sintiani, yang juga anggota Polri yang bertugas di Humas Polres Lombok Barat. Brigadir Esko, menurut polisi, dieksekusi di dalam rumahnya sebelum dibuang ke kebun kosong, 50 meter dari rumahnya, dan istrinya diduga sebagai otak pembunuhan suaminya sendiri. Dalam pembunuhan, pelaku dibantu oleh 4 anggota keluarganya, yang kini juga dijadikan tersangka. Keempatnya sebelumnya pernah menjadi saksi saat rekonstruksi pembunuhan Esko di Dusun Nyiur, Lembang. Dari hasil otopsi, korban dianiaya dengan pukulan keras di kepala bagian belakang, yang hingga kini belum ditemukan barang buktinya oleh penyidik. Motif diduga dipicu oleh perselisihan berlatar belakang persoalan faktor ekonomi. Keterangan antara pelaku dan korban kemudian berujung pada tindakan kekerasan, mengakibatkan korban mengalami luka serius hingga akhirnya meninggal dunia. Motifnya ekonomi sampai terjadi perselisihan. Modus tersangka melakukan tindakan kekerasan mengakibatkan korban mengalami luka serius hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi menetapkan 4 anggota keluarga sebagai tersangka tambahan dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko. 2 diantaranya berperan untuk menghilangkan jejak dengan menyembunyikan jenazah korban selama 5 hari di dalam rumah. Kemudian pada Sabtu malam, jenazah korban dibawa 2 tersangka ke kebun kosong dekat rumah korban. Hingga akhirnya, jenazah korban ditemukan oleh saksi. Belakangan, saksi tersebut merupakan tersangka yang turut terlibat dan berperan sebagai orang yang berpura-pura menemukan mayat. Semua peristiwa tersebut atas permintaan tersangka Rizka yang merupakan otak atau dalang pembunuhan suaminya sendiri. Tersangka atas nama inisial AS, inisial DR, inisial P, dan inisial HN dalam perkara dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan yang dikaitkan dengan orang yang turut serta, serta melakukan kejahatan atau dikaitkan dengan orang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, turut serta membantu melakukan kejahatan, atau barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang. Meski polisi sudah menetapkan 4 tersangka tambahan, tersangka Rizka, istri korban, masih belum mengaku membunuh suaminya sendiri. Tersangka Rizka dijerat dengan 3 pasal berlapis,
tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Sementara 4 tersangka lainnya dijerat dengan pasal pembunuhan karena turut serta dan menutup-nutupi tindak kejahatan. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Beranjak ke perkara lain, Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra-peradilan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhen Jumat pagi. Tim kuasa hukum yakin penetapan tersangka Del Pedro tidak sah sehingga layak dibatalkan majelis hakim. Dalam sidang, tim kuasa hukum menyampaikan polisi menetapkan tersangka terhadap Del Pedro tanpa 2 alat bukti yang diperoleh secara sah. Pada akhir Agustus lalu, Del Pedro jadi tersangka dugaan menghasut pelajar ikut unjuk rasa yang berujung ricuh. Tim kuasa hukum Del Pedro bilang proses penetapan tersangka Del Pedro tidak sesuai KUHAP. Tidak ada pemeriksaan sebagai calon tersangka, yaitu sebagai saksi kepada Del Pedro. Tiba-tiba kan beliau sudah saat penangkapan statusnya itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan itu menurut hukum acara pidana, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga sudah ada putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung yang membatalkan penetapan tersangka terhadap seseorang yang tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Saudara, cuaca panas ekstrim yang melanda Kabupaten Karangasem, Bali memicu jumlah pasien anak di rumah sakit meningkat sejak 2 minggu terakhir dengan gejala batuk, pilek hingga campak. Pasien anak di RSUD Karangasem, Bali meningkat sejak 2 minggu terakhir. Menurut pihak RSUD Karangasem, kondisi ini meningkat akibat virus yang disebabkan perubahan cuaca. Cuaca panas ekstrim berdampak pada imun anak-anak yang menurun sehingga mudah terserang penyakit. Tidak hanya batuk, pilek, sejumlah anak juga terkena penyakit campak yang ditandai dengan panas badan dan muncul bintik-bintik merah pada tubuh. Peningkatan ini sangat berhubungan sama virus beberapa strain virus dengan cuaca yang tidak begitu bersahabat itu menyebabkan kerentanan daya tahan pada anak. Saudara, cuaca panas ekstrem dirasakan di berbagai wilayah tanah air dalam beberapa hari terakhir. Suhu udara pun mencapai lebih dari 37 derajat Celcius. BMKG memprediksi cuaca panas ekstrem mereda pada akhir Oktober ini. Menurut prakirawan cuaca BMKG, faktor panasnya suhu udara dipicu gerak semu matahari di wilayah selatan ekuator di Indonesia bagian selatan. Suhu 36 hingga 38 derajat Celcius terjadi di Tanah Merah, Jayawijaya, Papua, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Majalengka, Jawa Barat. BMKG memperkirakan pada akhir Oktober nanti terjadi curah hujan tinggi setelah gerak semu matahari menjauhi Indonesia bagian selatan. Papua di sekitaran Kalimantan pasti akan mencapai suhu. Saat ini kita berada di bulan Oktober, yaitu adalah gerak semu matahari. Jadi saat ini posisinya ada di wilayah selatan ekuator atau di sekitaran wilayah Indonesia bagian selatan. Kemudian dari data yang tercatat memang beberapa wilayah di wilayah Indonesia suhunya berkisar antara 36 sampai 38. Data observasi di wilayah Jakarta sendiri, Jabodetabek, masih berkisaran antara 33 sampai 35 di hampir sebagian besar di wilayah Jabodetabek. Kemudian juga ditambah pengaruh dari monsun Australia yang membawa massa udara kering. Jadi memang menambah terasanya jadi cukup panas ya di wilayah Indonesia bagian selatan. Tapi kejadian ini kemungkinan akan berakhir di sekitaran akhir Oktober, yang kemungkinan akan banyak hujan di wilayah Indonesia begitu. 3 korban keracunan diduga akibat menyantap menu makan bergizi gratis MBG masih dirawat di RSUD Lembang. Ketiganya jadi bagian dari 62 orang yang diduga keracunan MBG di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat sejak Selasa lalu. Pihak RSUD Lembang mengungkap korban yang masih dirawat dalam observasi dokter dan menanti hasil uji laboratorium hingga Jumat ada lebih dari 500 orang yang diduga keracunan akibat mengonsumsi menu MBG. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, orang tua siswa mengungkap walau pihak sekolah sempat mengimbau siswanya untuk tak makan menu MBG yang berbau tak sedap,
Tapi siswa terlanjur menyantap menu MBG tersebut. Kepalanya pusing, lemas, sama ada kejang-kejang. Kenapa sampai bisa keracunan gini? Infonya gimana, Pak? Katanya itu ada pengumuman juga. Awalnya nggak boleh dimakan, tapi udah pada habis ya pengumumannya. Ya harapannya di inilah masalah kebersihannya gitu bagi yang pegang itunya. Ya harus steril lah segalanya karena ini menyangkut kesehatan anak juga gitu. Di Yogyakarta ada ratusan siswa SMA yang juga mengalami gejala keracunan diduga akibat menyantap MBG. Imbasnya, pemerintah kota Yogyakarta menutup sementara satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menyuplai makanan. Sejauh ini pemerintah kota Yogyakarta mendata 426 siswa SMA dari 2 sekolah yang diduga menjadi korban keracunan MBG. Saudara Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima meminta Badan Gizi Nasional melatih ASN daerah terlibat dalam proses MBG, diantaranya ASN dari Dinas Lingkungan Hidup, Kesehatan, Pendidikan, dan Ketahanan Pangan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima menyampaikan hal ini usai mengunjungi salah satu SPPG di Lawean, Solo, Jawa Tengah. Arya mengapresiasi pemerintahan Kota Solo yang mampu mengawal proses MBG dengan melibatkan sejumlah dinas terkait. Oleh karena itu, ia meminta BGN melibatkan ASN lebih dalam tak hanya soal perizinan tapi penerapan MBG di lapangan. Setelah ini kami hadirkan informasi setelah PSSI mencopot Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas, sejumlah nama kandidat menggantinya pun kini mencuat. Lalu siapa layak gantikan Kluivert? Usai jeda kami akan membahasnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya. Itu ada kesempatan kedua dan mungkin akan menjadi kesempatan terakhir kita di kali ini untuk memilih pelatih yang tepat. Aduh, udah jangan ditanya lagi deh. Kecewa banget. Aduh, out. Paling itu sih. Harus out sih harusnya. Kecewa banget sama Patrick. Maraknya desakan Patrick Kluivert dipecat dari kursi pelatih timnas pasca kegagalan lolos ke Piala Dunia akhirnya menemui puncaknya. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia resmi mengakhiri kerjasama dengan juru taktik asal Belanda tersebut. Dalam pengumuman di akun sosial media, PSSI menyebut keputusan itu melalui diskusi terbuka dan penuh rasa saling menghormati untuk mengakhiri kerjasama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih bungkam soal alasan pemecatan Kluivert, termasuk juga soal calon penggantinya. Erick memerlukan waktu untuk menjelaskan semuanya. Untuk yang bola jangan hari ini, ya. Ya karena ini kan tempatnya nggak pas, kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua ya. Patrick Kluivert merespons pemecatan dirinya dari pelatih timnas Indonesia. Kluivert mengaku kecewa karena gagal ke Piala Dunia 2026 dan mengucapkan terima kasih pada Indonesia. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Kluivert bilang, "Meskipun saya sangat kecewa dan menyesal karena tidak lolos ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar, para pemain, staf saya, dan Bapak Erick Thohir atas perjalanan yang tak terlupakan ini. Terima kasih Indonesia." Jika merujuk kontrak, seharusnya Kluivert bekerja sampai 2027. Namun kegagalan membawa timnas ke Piala Dunia setelah 2 kali kekalahan berturut-turut atas Arab Saudi dan Irak di putaran 4 kualifikasi membuat Kluivert dan tim kepelatihannya dievaluasi kembali. Sekitar 10 bulan bersama timnas, rekor
Kluivert memang tak terlalu mengesankan. Dalam 8 pertandingan, Kluivert hanya membawa timnas menang 3 kali, 4 kali kalah, dan 1 kali seri. Timnas mampu mencetak 13 gol, namun kebobolan hingga 15 kali. Pertama kali Kluivert memimpin, timnas kalah telak dari Australia 5-1. Padahal sebelumnya timnas mampu menahan imbang Australia 0-0 di Jakarta. Kluivert kemudian berhasil memenangi 2 pertandingan berturut-turut atas Bahrain dan Tiongkok dengan skor tipis 1-0. Selanjutnya, timnas ditelan Jepang 0-6. Kluivert berhasil membawa timnas menang telak 6-0 di FIFA Matchday lawan Taipei. Namun di laga lain lawan Lebanon, terlihat sekali racikannya kesulitan mencetak gol sehingga ditahan imbang 0-0. Namun 2 kekalahan lawan Irak dan Arab Saudi memutus peluang timnas ke Piala Dunia. Kegagalan itu memunculkan gelombang protes publik agar PSSI mendepak Kluivert. Namun, pasca pemecatan Kluivert, muncul pertanyaan, siapa penggantinya? Analis sepak bola Iksan Mahar bilang untuk mencari pelatih baru saat ini paling realistis di bulan Maret 2026. Iksan menilai PSSI harus mencari pelatih yang paham persaingan di Asia. Yang paling realistisnya untuk mencari pelatih baru dengan masa tenggat waktu sekarang paling mungkin yaitu di bulan Maret nanti pergantian. Beberapa nama tadi kita sebutkan juga ada Jesus Navas, ada Bernardo Tavares juga bisa jadi peluang. Tapi saya juga menyoroti kita butuh pelatih yang benar-benar sudah paham persaingan di Asia. Beberapa nama tadi kita sebutkan juga ada Jesus Navas, ada Bernardo Tavares juga bisa jadi peluang. Tapi saya juga menyoroti kita butuh pelatih yang benar-benar sudah paham persaingan di Asia, sudah paham juga bagaimana skuad kita. Sejumlah nama muncul, disebut-sebut bisa menggantikan Kluivert. Nama Sintayong masih menyisakan kenangan bagi supporter timnas. Pelatih asal Korsel ini pernah menangani skuad Garuda dari 2020 sampai 2025. Mantan penerjemah Sintayong, Jeong Seok Seo atau JJ bilang potensi STY kembali tetap ada. Namun, pengalaman diputus di tengah jalan kala sedang mengejar mimpi ke Piala Dunia di ronde 3 masih menjadi catatan. Nah, kangen, tapi mau nggak kira-kira? Saya nggak bilang nggak ada potensi, itu aja. Nggak ada potensi? Saya bilang nggak ada. Saya nggak bilang nggak ada potensi. Tapi tadi kan mengatakan kan mau lihat syaratnya dulu. Nah, kira-kira kalau ditawarin syarat seperti apa yang diinginkan, yang mungkin akan diaminkan oleh Coach Sintayong? Saya jujur harus tanya dulu ya, mungkin sama Coach Shin, baru tahu. Tetapi ya maksud saya, kalau saya jadi Coach Shin, mungkin memikirkan persyaratan yang tidak membuat tidak terjadi lagi kejadian yang sama seperti kemarin mungkin. Kalau untuk diskusi pasti terbuka, saya yakin. Jadi mungkin tergantung dari PSSI-nya bagaimana nge-treat coach-nya. Jadi kita harus tunggu memang apa yang PSSI akan lakukan kepada coach-nya. Itu sih sebenarnya paling penting. Apalagi kan pernah bisa dibilang pernah memecat gitu kan. Jadi itu yang mungkin bisa dibilang mungkin tersinggung juga kan. Jadi mungkin harus hati-hati juga, dan nggak tahu dari cara PSSI misalnya kalau mau hire coach-in ya mungkin harus hati-hati juga, dan caranya mungkin harus halus gitu. Selain STY, nama lain yang mencuat adalah Jesus Casas. Dia pernah melatih Irak dari 2022 sampai 2025. Casas sukses mempersembahkan gelar Piala Teluk 2023. Ada juga nama Timur Kapadze. Dia dipercaya memimpin Uzbekistan di 4 laga sisa di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya Uzbekistan lolos Piala Dunia 2026. Sosok lainnya yang bisa mengisi posisi pelatih timnas Indonesia adalah Park Hang-seo. Pengalamannya bersama timnas Vietnam membuat paham kultur sepak bola Asia Tenggara dan Asia, sehingga diperkirakan tak butuh waktu lama untuk adaptasi. Nama lain yang juga mencuat di publik sebagai pengganti Patrick Kluivert sebagai arsitek timnas Garuda, 2 nama juru taktik yang berada di Liga Super, yakni Boyan Hodak, pelatih Persib Bandung yang menangani Persib sejak
Juli 2023 hingga saat ini, Boyan memiliki lisensi pelatihan Pro UEFA. Nama lain adalah Bernardo Tavares, yang pernah membawa PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023 dan menjadi pelatih terbaik musim itu. Pada November 2025 mendatang, Timnas akan menjalani FIFA Matchday. Agenda besar berikutnya ialah mengikuti Piala AFF dan juga menghadapi Piala Asia 2027. Tim Liputan, Kompas TV. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun saudara berjanji akan menjelaskan ke publik soal terdepaknya Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas. Selengkapnya kami kembali, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bertemu kembali saudara, pemerintah mendukung langkah PSSI memecat Patrick Kluivert sebagai evaluasi atas kegagalan menembus Piala Dunia 2026. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengevaluasi cabang olahraga sepak bola secara keseluruhan. Hal ini disampaikan ketika Erick meminta maaf kepada Presiden Prabowo saat rapat terbatas di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Mensesnek bilang PSSI harus segera mencari pengganti Kluivert untuk mewujudkan mimpi Timnas berlaga di Piala Dunia. Kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita, sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta waktu untuk menjelaskan soal pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Penjelasan Erick hingga saat ini masih ditunggu publik mengenai pemecatan Kluivert yang hanya lewat media sosial pribadi Erick Thohir dan situs resmi PSSI. Patrick Kluivert dipecat sebagai arsitek Timnas Indonesia usai gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Selama 10 bulan, Kluivert 8 kali bertanding bersama Timnas Indonesia dengan catatan 3 kali menang, sekali seri, dan 4 kali menelan kekalahan. Untuk yang bola jangan hari ini ya karena ini kan tempatnya nggak pas, kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari ya, tapi kan statementnya udah ada di publik semua ya. Usai Patrick Kluivert tidak lagi menangani Timnas, kursi pelatih kini lowong. PSSI didesak segera mencari penggantinya, lalu siapakah sosok yang tepat? Kami akan bahas bersama analis sepak bola Roni Pangemanan dan mantan pemain Timnas Indonesia Indrianto Nugroho. Semuanya bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Sudah ada desakan untuk segera mencari pengganti Patrick Kluivert nih Bung Ropan. Tapi seberapa urgen mencari penggantinya Kluivert ini? Ya, kalau bicara urgent, ya sekarang kan lagi kosong. Memang harus secepatnya, karena kita akan menghadapi agenda pada bulan depan itu dengan FIFA Matchday. Paling tidak ada 2 pertandingan. Nah, kalau kita tidak punya pelatih kan ini yang agak sulit, kecuali ada antisipasi dari PSSI sementara mengambil misalnya pelatih yang ada dulu di Liga Super untuk sementara sambil menanti pergantian pelatih selanjutnya untuk siapa yang resmi. Nah, itu yang ada. Kita juga akan menghadapi agenda di Piala AFF kan pada bulan Juli dan 1,5 tahun ke depan di Piala Asia. Jadi kalau bicara urgensi ya sangat urgensi untuk penting menyiapkan sosok pelatih kepala yang baru gitu. Oke, sehingga Anda merasa tidak cukup hanya sebatas caretaker saja yang mengamankan posisi timnas kita ini? Oh, tidak cukup ya, untuk caretaker itu kan hanya untuk bersifat sementara. Sudah sebaiknya bagi PSSI memikirkan berarti pelatih yang betul-betul punya kualitas untuk menggantikan posisi Kluivert, dan saya rasa itu banyak. Apalagi yang masih nganggur saat ini siap untuk bisa menukangi tim Garuda kita dengan nama-nama yang sudah beredar sejauh ini. Saya rasa ada satu nama juga yang memang belum bisa
belum sempat diapungkan ke permukaan, dan saya rasa ini penting kalau bicara dengan sosok pelatih yang satu ini. Oke, tapi tahan dulu nyebut namanya, kita bahas nanti ya. Tapi kalau saya mau tahu juga pandangannya Mas Nunung, mengingat event besar terdekat kita adalah Piala Asia Januari 2027, Anda sepakat dengan pernyataannya Bung Ropan bahwa sudah urgent nih untuk mencari penggantinya Kluivert? Pastinya saya setuju dengan Bung Ropan. Timnas itu tidak semudah mencari apa ya istilahnya pemain ya, tapi ini sudah urgensi banget. Jadi paling enggak di bulan November nanti kita sudah dapat pelatih yang tepat untuk menggantikan Patrick Kluivert. Jadi caretaker menurut saya juga tidak berfungsi juga gitu, karena yang kita butuhkan adalah pelatih yang benar-benar nanti persiapan untuk 2026 dan 2027 AFF dan AFC, Mas Iqbal. Tadi sudah disinggung juga Bung Ropan, banyak nama berseliweran nih Mas Nunung, pengganti Kluivert di banyak tempat, di banyak platform sudah menyampaikan nama-nama itu. Tapi kalau mau rasional nih, kita perlu mengambil pelatihnya itu dari Asia atau Eropa menurut Anda, Mas Nunung? Kalau saya ya sebenarnya yang tahu karakter Asia dan karakter pemain-pemain kita. Jadi sebenarnya ya Asia lebih bagus, tapi kalau Eropa yang sudah punya nama ya kenapa enggak gitu loh Mas, karena pemain-pemain kita ya saat ini berada di level Eropa semua. Tapi ya itu tadi jangan salah, kita harus punya fit and proper test dulu yang harus dijalankan oleh PSSI untuk pelatih yang selanjutnya menggantikan Patrick Kluivert gitu Mas. Fit and proper yang diharapkan itu kayak gimana menurut Anda? Ya itu tadi, yang tahu kekuatan Asia, yang tahu kekuatan kultur kita, tahu karakter pemain-pemain kita, dan mereka stay di Indonesia. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana pelatih bisa stay di Indonesia dan bisa memantau pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Kalau Liga Eropa mereka sudah tahu lah. Yang penting bagaimana perkembangan pemain di Liga sendiri gitu loh Mas. Dengan banyak pemain kita dari Belanda nih Bung Ropan, Anda merasa bahwa realistis atau rasionalnya kita ambil pelatih dari Eropa atau justru dari Asia? Saya rasa bukan soal dia harus mengerti soal kultur sepak bola di Asia atau apapun itu ya. Kalau bicara kita harus mencermati benar-benar yaitu CV dari pelatih itu, ya, kualitas pelatih itu. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung di sini seperti kemarin itu, kita tidak melihat tentang track record dari seorang pelatih untuk menangani tim nasional. Nah, kita belajar dari pengalaman kemarin, ya, kita jangan terlalu terburu-buru, melihat dulu semuanya baru kita memutuskan. Nah, sekarang bicara dengan pelatih. Pelatih apakah dari Asia atau di Eropa? Saya pikir dari Eropa yang paling pas. Dan nama ini yang mungkin dicatat, yang penting yang orang tidak bisa melihat, tetapi dia punya rekor yang bagus. Nama tersebut adalah Paulo Bento. Ya, orang-orang berbicara dengan Jesus Casas dan macam-macam lah. Tetapi Paulo Bento ini kalau bicara untuk Asia juga, dia pengalaman sekali bersama dengan Korea 2018 sampai 22, itu 56 pertandingan, itu 9 kali kalah. Rasio win-nya dia, kemenangan tuh 61%. Dengan Uni Emirat Arab juga begitu, 26 laga, cuma ada 6 kekalahan. Jadi ini pelatih yang bagus. Ya sudah berpengalaman di Korea, bahwa Korea ke-16 besar di Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan ini cocok buat kita, dan saya rasa dialah orang yang paling tepat untuk bisa masuk, walaupun dari nama-nama tadi sudah banyak yang muncul ya. Oke, tapi ada juga usulan nama pelatih dari Liga Super, layak dicoba nggak kira-kira Bung Ropan? Ya bisa saja, kalau untuk sementara mencoba sambil menunggu pelatih yang sebenarnya, ya oke aja. Untuk pertandingan FIFA Matchday katakan pada bulan depan, ya bisa diambil aja. Tapi kan mereka masih dipakai di klub-klub, kecuali Bernardo Tavares mungkin yang sudah keluar mundur dari PSM Makassar, mungkin bisa dia ambil ya. Tapi kalau saya kembali ke Paulo Bento, dia sudah habis dengan Uni Emirat Arab bulan Maret yang lalu. Jadi pas untuk dia menukangi tim nasional Indonesia. Dan rasa-rasanya saya pikir dialah orang yang paling tepat ini. Mas Tifatul catat benar ini apa yang saya omongin, bahwa dari semua nama-nama yang ada beredar, tidak ada yang satupun yang menyebut nama ini. Jadi kalau kita bicara soal ada latar belakang dengan kultur Asia, ya dia paling pas dan ya rekor yang sangat bagus begitu. Mas Nunung, layak dicoba nggak untuk pelatih di Liga Super menurut Anda? Ya kalau menurut saya sama seperti Bung Ropan, kenapa nggak harus dicoba di FIFA Matchday? Kita lihat dulu di FIFA Matchday seperti apa. Tapi ya itu tadi, kembali ke yang sebenarnya aja, karena kita butuh
masih ada waktu sebenarnya roadmap kita sampai 2030 untuk Piala Dunia. Jadi kenapa nggak dari sekarang pelatih yang tadi Om Ropan bilang, Bento kenapa nggak langsung aja disertakan gitu loh, supaya ya mereka juga tahu bagaimana membawa timnas kita ke level yang lebih tinggi gitu loh, Pak. Oke, dan harapannya semoga betul-betul ada penjelasan, karena yang ditunggu sekarang juga penjelasan dari PSSI kan. Mau apa lagi nih targetnya berikutnya? Ekspektasi Anda gimana, Mas Nunung? Ya ekspektasi saya tinggi lah, Mas, karena kan ya kita pernah bagaimana timnas kita di Asia dulu pernah lolos di 96, terus setelah itu kita juga Raja Asia, tapi kenapa akhir-akhir ini jadi melempem kayak gini gitu loh. Jadi ya saya butuh penyegaran. Siapapun pelatihnya nanti bisa membawa timnas kita jadi lebih baik lagi gitu loh, menghadapi 2026, 2027 dan ya insya Allah sampai ke Piala Dunia nanti 2030. Bakal pelik nggak kira-kira mencari pengganti Kluivert ini menurut Anda, Bung Ropan? Saya pikir enggak ya. Kalau mencari pelatih pengganti Kluivert tergantung PSSI. Pasti nama-nama mereka sudah punya, ya sudah tinggal dilihat. Namun yang saya bilang tadi kan pelatih Portugal ini yang paling realistis untuk kita bisa dapatkan. Sebenarnya ada pelatih Maroko, Walid Halilhodžić, yang membawa Maroko ke semifinal di Piala Dunia 2022. Dia juga bisa diambil ya, karena ini. Jadi kita pas untuk mengontak pelatih Portugal ini. Itu yang saya inginkan. Drama-drama problem di ruang ganti itu gimana nanganinnya menurut Anda, Bung Ropan? Saya pikir kalau dengan pelatih yang smart, yang cerdas ya, yang punya CV yang jelas, ya punya wibawa. Nah, yang kita butuhkan sekarang kan sosok pelatih yang punya karismatik ya, yang punya wibawa yang di ruang ganti, yang semua pemain respect terhadap pelatih tersebut. Itu yang paling penting untuk bisa menyejukkan ruang ganti pemain yang dia bisa adamkan. Nah, pelatih ini yang paling pas. Memang Yesus Casas juga oke. Banyak pelatih-pelatih lain yang bagus. Tapi karena saya mengikuti benar cara dari Paulo Bento incar melatih yang tidak banyak disinggung oleh media-media, kecuali pada saat ini yang saya bicara di Kompas TV. Jadi khusus perdana nih kayak ini. Khusus. Ini spesial edisi khusus. Kompas TV dengan Paulo Bento. Ya. Jadi ini istimewa gitu. Bung Ropan, Mas Nunung, terima kasih banyak sudah berbicara untuk kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Malam-malam. Topik diskusi lain akan hadir usai jeda. Elit Partai Keadilan Sejahtera menemui Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin usai 2 hari sebelumnya. Menhan juga bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Apa yang dibahas? Kami diskusikan sebentar lagi. Masih bersama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman, menemui Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin hari ini. Menhan Syafri bilang pertemuan untuk menguatkan persatuan dan mendukung stabilitas nasional. Dalam pertemuan pada Jumat pagi di kantor Kementerian Pertahanan, Syafri mengungkap Sohibul Iman sebagai teman lama yang komunikasinya tetap terjalin. Saat ditanya apakah pertemuan ini jadi tanda PKS masuk pemerintahan, Sohibul menjawab partainya sudah punya perwakilan di kabinet. Memperkenalkan perang rakyat semesta yang kita bangun dalam rangka mendukung stabilitas nasional. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Sohibul Iman yang sebetulnya beliau teman lama saya. PKS ini sudah ada di kabinet. Kami punya satu menteri di kabinet, yaitu Menteri Tenaga Kerja. Profesor Yasirli itu adalah usulan dari PKS. Jadi kami sudah di dalam kabinet kalau bab itu. Terjawab ya. Karena itu tentu tidak pada tempatnya untuk ngomongin lagi karena kami sudah ada di dalam. Kalau kita ingat lagi pada 2 hari sebelumnya, Saudara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga bertemu Menhan Syafri Syamsuddin di kantor Kementerian Pertahanan. Menhan mengakui momentum itu jadi pertemuan perdana dengan elit partai politik di luar koalisi pemerintahan. Surya Paloh menerima masukan dari Menhan terkait peran dalam pemerintahan Prabowo dan membuka potensi hubungan yang lebih baik lagi. Pak Surya, teman yang begini berharga bagi saya ini. Bahkan saya sebaliknya banyak mendapatkan referensi secara khusus dari Bapak Menhan. Bagaimana posisi dan peran yang sudah dijalankan, yang dianggap relatif cukup baik, tetapi bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini bagi saya adalah satu masukan yang juga berarti. Sekali lagi semuanya datang dengan niat baik,
untuk satu kepentingan, bagaimana agar perjalanan kehidupan kebangsaan kita lebih baik lagi. Pengamat politik Agung Baskoro menanggapi pertemuan dua tokoh partai politik dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Menurut Agung, pertemuan itu menegaskan posisi Syafri sebagai pembawa pesan ke Presiden Prabowo Subianto alias Messenger of President di lingkup eksekutif. Yang kedua, secara personal, pertemuan ini menegaskan bagaimana posisi seorang Syafri Samsudin terus meningkat dan menguat dari waktu ke waktu. Puncaknya kita lihat saat demo besar terjadi di akhir Agustus dan awal September yang menempatkan Syafri sebagai seorang tokoh sentral yang berupaya untuk memastikan ataupun menenangkan situasi ketika ditunjuk oleh Presiden untuk merancang bagaimana solusi mengatasi ketidaktertiban kondisi yang mengemuka. Dan di luar itu semua, PKS, Nasdem, baik Pak Surya Paloh maupun Pak Al-Muzamil Yusuf memahami dinamika politik yang beredar di internal koalisi Indonesia Maju. Kita tahu selama ini Pak Dasko ada di ranah legislatif. Dan ketika dua elit partai politik, Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Majelis Syuro PKS bergiliran bertemu Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dibahas? Kami diskusikan ini bersama Sekjen DPP PKS Muhammad Khalid dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Saya kasih giliran Mas Usman dulu deh. Pertemuan dua elit partai politik dengan Menteri Pertahanan di dua momen berbeda. Betulkah ini urusan kebangsaan atau jangan-jangan ada urusan politik? Di mata Anda gimana? Ya, di mata saya sebenarnya lebih mencerminkan pertemuan politik. Karena kalau pertemuan yang sifatnya teknokratis tentu saja tempatnya ada di DPR RI, khususnya di Komisi 1 DPR RI, di mana komisi ini membidangi masalah pertahanan. Tentu seluruh kebijakan pemerintah di bidang pertahanan bisa dibicarakan di dalam Komisi 1 DPR RI, termasuk dengan fraksi Keadilan Sejahtera. Ada sejumlah wakil PKS di sana yang bisa memperbincangkan misalnya tentang kebijakan di sektor pertahanan, anggaran pertahanan, sampai dengan masalah-masalah yang terkait dengan luar negeri, intelijen, dan juga militer, termasuk situasi di Papua misalnya. Nah, dari pemberitaan yang ada, tampaknya pertemuan itu membahas tentang hal-hal yang juga beririsan dengan pertemuan yang seharusnya atau pembicaraan yang seharusnya ada di Komisi 1. Misalnya membahas tentang penguatan pertahanan nasional, termasuk soal Sishan Kamrata, atau yang kedua, PKS kalau tidak salah menawarkan kerjasama untuk melatih kadernya menjadi komponen cadangan. Atau misalnya PKS juga membicarakan tentang bagaimana Kementerian Pertahanan masuk di dalam skala 15 besar dunia. Nah, misalnya untuk komponen cadangan, mestinya ada pembicaraan tentang peninjauan ulang komponen cadangan. Karena ini adalah kebijakan yang cukup kontroversial. Kebijakan yang cenderung menggunakan paradigma pertahanan yang lama, yaitu menggunakan paradigma mobilisasi personel, khususnya personel di luar TNI untuk mengerahkan komponen-komponen cadangan. Di luar negeri, kecuali di wilayah-wilayah negara yang kontinental, yang daratan, komponen cadangan sebenarnya sudah ditinggalkan karena dalam geopolitik strategis pertahanan dunia yang diandalkan adalah kemampuan teknologi, kemampuan esensial yang minimum dari kekuatan bersenjata, khususnya sehingga poinnya Angkatan Laut, baru kemudian Angkatan Darat. Jadi seharusnya pertemuan itu lagi-lagi dibicarakan di Komisi 1, gitu, Bung. Oke, tepatkah pandangan itu, Mas Khalid? Saya kira ya sah-sah saja dalam arti kalau kita berbicara hal-hal kebangsaan di Komisi 1 itu hal yang sangat tepat, apa yang disampaikan Mas Usman tadi, dan apa yang sedang terjadi tadi pagi itu adalah silaturahim diskusi kebangsaan antara dua tokoh bangsa yang merupakan sahabat lama. Pak Sohibul Iman dan Pak Syafri ini kan sahabat lama dan kita bersilaturahim sekaligus Pak Sohibul mengenalkan pengurus yang baru Pak Muzamil sebagai presiden partai dan saya sebagai sekjen, dan kita berdiskusi dari beberapa hal isu-isu besar terkait pertahanan dan keamanan. Tadi ada beberapa hal, misalnya Pak Sohibul Iman mengangkat tentang apresiasi beasiswa yang diberikan
Kemhan ya, Unhan untuk warga Palestina. Kita apresiasi di situ dan kita dorong agar support terhadap Palestina semakin menguat. Dan kemudian bagaimana komitmen pasukan perdamaian ketika Palestina atau Gaza itu tidak berakhir dalam arti konfliknya itu berakhir, maka kita mendorong agar ada pasukan perdamaian sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Terkait bagaimana juga pendekatan human security approach juga kita sampaikan juga. Kita juga punya program namanya Kemah Bela Negara ya untuk kader-kader PKS untuk bagaimana menguatkan patriotisme dan nasionalisme. Nah, kalau udah programnya seperti itu kan berarti omongannya Mas Usman menyarankan ya mending itu dibahas di Komisi 1 saja. Kenapa harus ramean datang ke Kemhan, Mas Khalid? Dibahas juga di Komisi 1, hal-hal itu kita sampaikan. Dan pertemuan tadi adalah silaturahim kebangsaan yang kita sampaikan penguatan. Apa ruginya dalam arti kalau itu disampaikan secara langsung kan tidak ada. Itu adalah suatu message pesan kebangsaan yang memperkuat agar pesan kebangsaan ini bisa menjadi sebuah pesan positif bagi situasi negara kita. Sehingga ketika kita sampaikan pesan bahwasanya pendekatan keamanan human security approach itu menjadi semakin penting, kemudian dukungan kita kepada Palestina, kita apresiasi beasiswa untuk warga Palestina, kita mendukung bagaimana pasukan perdamaian di Palestina dan sebagainya. Ini adalah pesan-pesan yang saya kira itu adalah pesan yang sangat kondusif, sangat positif, bisa kita sampaikan ke publik. Membaca momentumnya jaraknya nggak lama loh, dengan pertemuan antara Menhan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Emang sengaja memanfaatkan momentum itu atau udah tahu nih sebelumnya kalau Pak Surya udah ketemu dengan Menhan? Mas Khalid? Pak Sohibul-Iman dengan Pak Syafri kan cukup sering juga ketemu. Halo? Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Pak Sohibul dan Pak Syafri Samsudin diskusi dan bertemu sehingga tersambung? Iya, tersambung. Silakan lanjutkan lagi, Mas. Ya. Oke. Saya kira pertemuan antara Pak Sohibul-Iman dengan Pak Syafri kan sudah beberapa kali berlangsung dan apa yang kita sampaikan pentingnya bagaimana stabilitas politik nasional ya, bagaimana program-program pertahanan nasional itu kita berikan message di situ, penekanannya di sana. Dan saya kira ini hal yang sangat bagus tentu ketika tokoh bangsa ya bertemu, pimpinan partai bertemu dengan Pak Menhan dalam situasi bagaimana penguatan pertahanan, penguatan stabilitas politik nasional itu sehingga itu menjadi situasi di dalam negeri kita semakin kondusif. Oke, ada yang membaca juga begini, dengan Nasdem kemudian disusul PKS bertemu dengan Menteri Pertahanan dalam dua momen yang tidak berjauhan. Ini jangan-jangan sinyal bahwa bentar lagi bakal nambah lagi nih perwakilan partai di dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih. Tepatkah pandangan itu? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar, tetap di Kompas TV. Di segmen sebelumnya, Bung Usman meyakini bahwa pertemuan elit parpol dengan Menhan ini nuansanya nuansa politik. Apakah ini ada kaitannya dengan pandangan, oh ini kayaknya akan berhubungan langsung dengan ada rencana buat menambah porsi di Kabinet Merah Putih untuk dua partai ini, Bung Usman? Tampaknya sulit dihindari ya. Kenapa? Karena pertemuan itu berlangsung menjelang kabar reshuffle kabinet. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem ini sebenarnya merupakan atau bisa dibilang pertemuan kali pertama dari seorang ketua umum yang ada di luar koalisi Indonesia Maju gitu. Sehingga sulit untuk dihindari kemungkinan pembicaraan yang bersifat politik. Sama halnya dengan pembicaraan pada menjelang pengumuman kabinet tahun lalu ketika Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, ketua umumnya juga bertemu dengan Menteri Pertahanan ketika itu Pak Prabowo Subianto. Dan saat itu pertemuan berlangsung menjelang pengumuman kabinet. Jadi saya kira
sebenarnya sih wajar partai politik itu membicarakan soal partai dan kepentingan politiknya yang sifatnya partisan, namanya juga party atau partisan gitu ya. Sehingga memang membicarakan hal-hal yang Bung Usman. Bung Usman. Itu menjadi memang Sorry, Bung Usman, sorry, saya harus potong dulu karena tadi sempat ada terkendala teknis. Boleh diulang lagi bagian yang tadi? Wajar-wajar saja bahwa partai politik membicarakan hal itu, tapi seharusnya kan itu diletakkan di dalam Komisi 1 DPR RI sekali lagi. Apalagi tadi klaimnya adalah pembicaraan kebangsaan. Kalau pembicaraan urusan kebangsaan, kenapa hanya satu partai? Kenapa tidak seluruh partai misalnya? Kalau urusan bangsa kan harusnya tidak ada lagi partisan-partisan atau partai-partai yang terpisah-pisah di dalam membicarakan keadaan hari ini. Misalnya keadaan bidang pertahanan atau misalnya katakanlah kebijakan dalam konteks pengerahan pasukan militer di Papua misalnya, atau tadi misalnya pembicaraan tentang Gaza, tetapi letaknya sebenarnya di Komisi 1 DPR RI itu. Kalau pembicaraan di luar itu, sulit untuk menyangkal adanya pertemuan membahas tentang politik, dan kita tahu bahwa kita paham juga bahwa, sorry saya potong, kita paham juga bahwa seorang Syafri Samsudin ini adalah orang dekat, orang kepercayaannya dari Pak Prabowo. Tapi kalau membaca konteksnya politik menurut Anda itu bukankah seharusnya itu dibicarakan dengan orang yang lebih dekat lagi, urusannya lebih awam dengan politik, yang namanya Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra? Betul sekali, dan saya kira di kalangan para pengamat politik juga sudah mafhum bahwa di lingkaran terdekat Presiden Prabowo ada beberapa, katakanlah, pihak yang sangat berpengaruh, mulai dari Pak Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan sampai dengan Pak Sufmi Dasko Ahmad di DPR RI. Nah, pertemuan ini bisa saja mencerminkan atau mengkonfirmasi kabar, katakanlah, dinamika antara kedua pihak tersebut, Pak Syafri dan Pak Dasko, di dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat presiden, khususnya tentu saja menyangkut kebijakan dan juga menyangkut posisi kabinet gitu ya. Jadi saya kira itu sangat sulit untuk disangkal berhubungan dengan dinamika politik yang ada. Apalagi lagi-lagi ini menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo yang bisa saja diikuti lagi dengan reshuffle seperti sebelumnya. Tapi kami tentu berharap bahwa pertemuan-pertemuan semacam ini disalurkan melalui fungsi-fungsi legislatif di DPR, melalui fungsi-fungsi politik kontrol di DPR, termasuk di dalam mengawasi alat-alat pertahanan negara seperti TNI, baik itu TNI AL, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara gitu. Mas Khalid, ditambah lagi kalau kita ingat beberapa waktu lalu dari DPP PKS juga pernah datang langsung tuh, rame-rame datang ke istana bertemu dengan Presiden Prabowo. Kalau membaca momentum ini ditambah ada analisis, kayaknya ini PKS lagi ngamanin 2 titik. Satu, sosok messenger of presiden di eksekutif, messenger of presiden di legislatif. Tepatkah pandangan itu, Mas Khalid? Perkara reshuffle, kabinet, menteri, itu 100% hak prerogatif presiden. Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah dalam kapasitas untuk mengomentari hal tersebut, apalagi datang untuk tujuan meminta hal tersebut. Saya kira kita memiliki fatsun etika dalam berpolitik, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita sampaikan seperti Bung Usman sampaikan, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi kontrol yang kita lakukan di lembaga legislatif, kita jalankan. Dan kita bersuara sangat intens ya terhadap isu-isu kemanusiaan, isu-isu pertahanan, bagaimana pendekatan pertahanan dengan human security approach kita sampaikan, dan sebagainya. Jadi itu kita jalankan. Dan apa yang kita hadiri saat ini yang dipimpin oleh Pak Sohibul Iman bertemu dengan sahabatnya Pak Menhan, ini adalah silaturahim kebangsaan yang sangat positif, memberikan message yang sangat positif, penguatan, pengokohan, bagaimana kebijakan pertahanan, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Konteks jadi positifnya apakah juga membuka peluang menambah perwakilan di kabinet nggak nih, Mas Khalid? Menjadi politik dalam tanda kutip transaksional, tidak gitu. Kita memiliki fatsun politik dan kita menyerahkan 100% dalam hal
reshuffle, kabinet dan sebagainya itu adalah area domain dari Presiden Republik Indonesia. Hubungan kami dengan seluruh tokoh bangsa baik, dengan Pak Dasko sangat baik. Kemarin beliau hadir di Munas kami, dengan Presiden Prabowo juga sangat baik. Komunikasi kita juga sangat baik. Jadi ini adalah ikhtiar kami untuk merekatkan silaturahim kebangsaan, memadukan, membangun titik temu, apalagi dalam konteks situasi nasional kita ingin ada kondusivitas, ya, kondisi politik yang stabil, yang kondusif, dan bagaimana pertahanan kita juga menghadirkan pertahanan yang menguatkan demokrasi kita juga, ya, merawat demokrasi kita dalam relnya agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Setelah ketemu dengan Pak Syafri, kira-kira bakal ketemu dengan siapa lagi nih PKS? Kita memang berencana akan keliling dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain. Sebelumnya, ya tentu tidak selalu diluput oleh media. Pak Soebul Iman dan Pak Muzamil bertemu dengan Pak SBY juga sudah. Nanti kita akan keliling dengan pimpinan-pimpinan partai-partai lain, ya, sahabat-sahabat kita. Ya. Karena memang pengurus PKS kan baru nih, baru, ya, ketua majelis syuronya baru, presidennya baru, sekjennya baru. Ini adalah langkah-langkah yang sangat positif kita membangun silaturahim kebangsaan. Pesan-pesan kebangsaan ini itulah yang ingin kita dorong bersama. Politik elektoral, ya, itu nomor 2 setelah kita bangun politik kebangsaan. Jadi jangan direduksi setiap pertemuan itu menjadi sesuatu yang sangat transaksional. Sehingga kami ingin menjaga fatsun dan etika politik kita. Mas Usman, politik elektoral itu nomor 2 kata Mas Khalid. Singkat saja. Ya, tentu saja. Biasanya kan partai kalau bilang belok kiri, kenyataannya belok kanan, begitu ya. Dan dalam konteks ini saya mungkin mau coba berpikir positif saja. Katakanlah Partai Keadilan Sejahtera ingin menawarkan kerjasama untuk melatih kadernya dalam bidang komponen cadangan. Itu kan ada di dalam pemberitaan. Nah, pertanyaannya kan, mengapa hanya kader PKS yang ditawarkan sebagai komponen cadangan? Kenapa tidak kriteria-kriteria yang sifatnya melampaui kepentingan-kepentingan partai? Nah, ini sudah memunculkan pertanyaan, apakah benar yang dibicarakan itu adalah misalnya urusan kebangsaan. Yang kedua, kalau bicara Kementerian Pertahanan itu kan hanya satu sektor saja. Kenapa tidak kementerian-kementerian yang memiliki sektor yang banyak, misalnya Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, gitu. Misalnya itu. Atau katakanlah mau bicara dengan tokoh bangsa. Pak Syafri selama ini saya kira jarang dibicarakan sebagai tokoh bangsa, sebagai menteri iya, sebagai mantan Pangdam iya, sebagai tokoh militer iya. Kenapa tidak tokoh-tokoh bangsa lain, misalnya Ibu Sinta Nuria atau yang lain? Sudah kami tangkap poinnya di situ. Ini kita harus tutup diskusi kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mas Khalid, Mas Usman, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami malam ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Sesaat lagi Audrey Chandra akan melanjutkan Sapa Indonesia Malam. Setahun pemerintahan Prabowo Gibran menandai capaian pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi. Tetap bersama kami. Saudara, pemerintah menggelontorkan dana 30 triliun rupiah untuk menambah bantuan langsung tunai atau BLT untuk masyarakat. BLT diberikan kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat. Lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan tambahan BLT mampu menjangkau 140 juta orang dengan perhitungan satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Pemerintah menyalurkan BLT melalui Bank Himbara dan PT Pos pekan depan untuk rentang waktu Oktober hingga Desember. Langkah ini menjadi salah satu paket stimulus ekonomi pemerintah untuk rakyat. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. 30 triliun penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos
dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti. Saudara, setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai capaian pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan salah satu capaian yang paling berhasil adalah swasembada pangan dan keberhasilan program makan bergizi gratis MBG. Dalam setahun pemerintahan Prabowo Gibran, kebijakan strategis seperti hilirisasi sumber daya alam, peningkatan ketahanan pangan, dan pemerataan pembangunan hingga ke daerah tertinggal juga menunjukkan hasil nyata. Banyak, dalam satu tahun ini banyak program-program yang berhasil diraih oleh karena kerja keras kita bersama-sama, kerjasama di antara kementerian-kementerian. Contoh yang salah satunya yang paling mendasar, keberhasilan kita mencapai swasembada pangan, kemudian keberhasilan kita menjalankan program makan bergizi yang hari ini sudah mencapai 35 juta penerima manfaat, dan banyak program-program yang lain. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus mempercepat capaian nasional dengan menekankan kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan, dan diplomasi yang berdaulat. Di tengah optimisme itu muncul pertanyaan penting, apakah pertumbuhan ekonomi kita sudah benar-benar inklusif dan berkelanjutan? Serta sejauh mana pula diplomasi Indonesia mampu memperkuat posisi kita di tengah ketegangan global? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir maupun bergabung melalui ruangan Zoom. Ada Angel Damayanti, Guru Besar Pakar Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Mbak Angel, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Ada juga Perdana Wahyu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Selamat malam, Pak Perdana. Selamat malam, Mbak Audrey. Dan ada juga nanti yang akan segera bergabung melalui sambungan Zoom, ada Derajat Wibowo, ekonom senior yang akan segera bergabung sesaat lagi bersama kita. Yang pertama, pertanyaan saya adalah ke Pak Perdana, ini soal ekonomi, Pak Perdana. Nah, dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, ini kan pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi di tengah gempuran tekanan global begitu. Nah, dari perspektif Anda, bagaimana sebenarnya sejauh ini memandang satu tahun pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mengenai kualitas pertumbuhan kita? Ya, terima kasih. Jadi, jika kita melihat data-data yang sudah dirilis oleh pemerintah, via BPS dan lembaga-lembaga kredibel lainnya, ada beberapa hal yang perlu kita cermati untuk menggambarkan kondisi dan kualitas perekonomian kita selama satu tahun pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini. Yang pertama adalah dari sisi neraca perdagangan. Ini dalam setahun ini hingga September ya, ini mampu tumbuh cukup luar biasa, yaitu sekitar 45,8% ya, dari Januari sampai September 25 ya datanya. Lalu yang luar biasa juga ini penurunan angka pengangguran hingga 4,76% per Februari 25. Mungkin sekarang akan lebih turun lagi ya kalau datanya sudah dirilis ya kan, karena di sini MBG sudah berjalan ya kan, lalu juga program magang tadi juga sudah dilaksanakan ya kan, lalu koperasi desa juga sudah mulai diaktifkan ya kan. Nah, banyak sekali program-program yang akan membantu untuk menurunkan tingkat pengangguran. Jadi ingat, 4,76 ini TPT ini hanya untuk sampai Februari 25. Dan angka kemiskinan ini juga turun hingga 8,47% per Maret 25 ya. Jadi ini diklaim sebagai angka pengangguran terendah sejak krisis 98. Jadi pertarungan kita Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya. Oke, meskipun juga pasti banyak tugas-tugas yang memang harus dikerjakan ya, ke depan tentu juga saja, ya Pak Perdana ya. Di balik ini tentu banyak sekali untuk tadi dikatakan supaya ada ekonomi yang keberlanjutan tadi, tentu juga banyak sekali hal-hal yang perlu dikoreksi agar pertumbuhan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo 8% itu bisa dicapai
dalam sekitar 3 atau 5 tahun ke depan. Oke, kalau melihat 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo dengan pencapaian tadi angka untuk lapangan pekerjaan yang tidak mempunyai kemudian turun begitu ya, artinya adalah mereka sudah lebih banyak mempunyai pekerjaan. Betul. Salah satunya juga melalui MBG begitu. Apakah kemudian juga lebih optimis lagi bahwa capaian target yang diinginkan oleh Pak Presiden ini dapat terwujud? Dapat terwujud. Kita optimis di situ bisa terwujud ya. Lalu sebentar kita lanjutkan lagi, ada pertumbuhan ekonomi yang di luar dugaan juga. Apa tuh? Yaitu mencapai 5,12%. Oke. Nah itu sebetulnya sangat di luar dugaan, sempat sih membuat polemik dari berbagai para ekonom, profesor dan lain sebagainya. Tapi itu sebetulnya masalah metode saja yang digunakan BPS, yang wilayah itu wilayah akademik ya. Jadi pertumbuhan yang 5,12% ini tergolong sangat luar biasa ya. Lalu BI juga mampu sektor moneter finansial juga mampu menjaga inflasi ya yang sangat rendah, hanya di sekitar 2,65%. Artinya itu ada sesuatu hal yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Betul. Di tengah gempuran tantangan global saat ini. Betul. Jadi Indonesia ekonominya sudah mencapai kestabilan. Pertumbuhan dan cukup stabil gitu ya. Lalu defisit anggaran APBN juga sangat terjaga, Mbak Audrey. Oke, kalau gitu saya mau tanyain pandangannya ke Pak Derajat. Pak Derajat, semoga sambungannya sudah baik sekarang. Mudah-mudahan ya. Iya, sudah baik, sudah baik. Oke, Pak Derajat, tadi kalau dikatakan sama Pak Perdana adalah banyak pencapaian yang dilakukan Pak Presiden selama 1 tahun begitu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di 5,12%. Ini dikatakan salah satu tertinggi di antara negara G20 bahkan, kemudian juga dapat menjaga keseimbangan juga, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, kalau dari pandangan Pak Derajat sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi gini, kalau data masih di mute sepertinya Pak Derajat. Halo. Ya, sudah silakan. Kalau data-data Pak mohon maaf Pak Derajat, suaranya tidak terdengar. Kita akan sambil perbaiki ya Pak Derajat ya. Oke, sambil perbaiki kita akan kemudian juga yang menjadi salah satu pencapaian adalah bukan hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga global begitu. Yang terakhir adalah salah satu pencapaian yang kita semuanya tahu, dunia semua tahu adalah saat ini gencatan senjata yang sudah disetujui antara Israel dan juga Hamas. Ini menjadi salah satu hal yang juga kemudian Indonesia ikut serta di dalamnya. Nah, bagaimana sebenarnya memandang posisi kita di mata global dengan salah satu pencapaian yang didapatkan dari akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Nanti ya Mbak Angel ya, usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Mbak Angel, bukan hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, tetapi juga salah satu hal pencapaian yang Indonesia bisa lakukan di era pemerintahan Pak Prabowo selama setahun ini adalah yang terakhir adalah pada saat tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ya, dan bahkan terakhir juga Pak Prabowo sendiri yang menyaksikan, diundang langsung begitu untuk menyaksikan KTT perdamaian Gaza. Apa makna yang dilihat Mbak Angel dari pencapaian ini? Ada beberapa poin yang paling penting ya Mbak. Tapi sebelum itu boleh nggak saya ucapkan selamat ulang tahun dulu buat Pak Presiden ya. Selamat ulang tahun Pak Presiden Prabowo yang ke-74 ya pas malam ini ya. Dan ya saya apresiasi sekali ada banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau. Sebelum kita masuk ke diplomasi yang perdamaian tadi. Tadi karena Pak Perdana menyampaikan pertumbuhan ekonomi, salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah diplomasi ekonomi. Kunjungan ke sejumlah negara di awal-awal beliau menjabat itu ternyata menghasilkan dampak positif buat Indonesia. Karena kita bisa mendapatkan kurang lebih, koreksi kalau saya salah, 380 triliun investasi dari luar yang sudah negara-negara yang memang berjanji akan memberikan kepada pemerintahan Indonesia. Kedua ya tadi, diplomasi perdamaian, dan ini bentuk real komitmen Indonesia yang benar-benar dinyatakan sejak
sejak lama sebenarnya ya, tapi kemudian ditekankan kembali oleh Pak Presiden Prabowo, terutama kemarin di sidang Majelis Umum PBB dan beberapa hari lalu di KTT perdamaian di Gaza, itu bukti bahwa kita memang nggak pernah mundur dari dukungan kita terhadap perdamaian di Israel dan Palestina dan komitmen untuk terus menjaga perdamaian internasional, perdamaian dunia. Dan Presiden Prabowo, Presiden Indonesia diundang dari sekian negara, hanya 30 negara kalau nggak salah ya. Itu buat saya menunjukkan bahwa Indonesia negara yang diperhitungkan sekali dan sangat strategis perannya dalam hal ini. Itu yang saya dan bahkan kalau kita ingat juga pada saat di majelis sidang PBB, Pak Prabowo dengan tegas juga ya menginginkan adanya two-state solution daripada peperangan yang terjadi di Israel dan juga Gaza. Dan ini artinya kan two-state solution. Pemerintah Indonesia fair dalam arti kita dukung kemerdekaan Palestina satu sisi, tapi di sisi lain juga kita terbuka untuk katakanlah arah pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Oke, dengan keberhasilan Indonesia yang akhirnya menjadi salah satu negara yang menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian kerja gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas, apa dampak ekonomi ke kita? Oke, dampak ekonomi mungkin nggak terlalu signifikan karena sebenarnya kita secara diplomasi ekonominya juga sudah berjalan dengan baik. Tapi paling tidak yang dilihat adalah peran strategis Indonesia sebagai sebuah negara besar, sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim moderat terbesar mungkin di dunia gitu ya. Sehingga kita dilihat bahwa memang Indonesia ini punya prinsip-prinsip tadi misalnya negara dengan penduduk Islam yang moderat, yang damai, dan kita punya prinsip dalam pembukaan UUD 45 yang mau terlibat aktif dalam perdamaian internasional, itu kita diperhitungkan. Rekognisi itu menjadi penting. Dan nampaknya itu juga akan membuka ya buat ekonomi kita agar dunia juga lebih melihat lagi, memperhitungkan lagi keberadaan kita. Kalau gitu ke Pak Derajat, sambungannya. Selamat malam Pak Derajat. Kali ini mudah-mudahan sudah baik. Pak Derajat? Sekarang sudah dengar bagus? Ya, sudah. Pak Derajat, kalau tadi kan kita berbicara soal salah satu pencapaian Pak Prabowo adalah tadi ya pada saat Indonesia menyaksikan langsung penandatanganan gencatan senjata dalam KTT perdamaian Gaza. Nah, dengan pencapaian hal ini, dampak apa kemudian yang nantinya paling berasa atau sesegera mungkin paling berasa untuk ekonomi kita di dalam negeri? Dampaknya tentu akan banyak ya, tapi sebelum ke sana, selamat ulang tahun Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, tadi kalau makro, data makro sudah banyak diperdebatkan, pro kontra biasa. Saya ingin nunjukin yang mikro, yang kayaknya agak kurang banyak terekspos. Pertama, di bidang pangan, kita sudah bicara swasembada pangan, tapi yang masyarakat mungkin belum banyak tahu, pangan itu padi, tanaman, ya itu kan perlu pupuk. Nah, untuk penyaluran pupuk bersubsidi, itu sebelumnya perlu 145 peraturan. Bayangkan, petani supaya dapat subsidi pupuknya itu 145 peraturan ya. Macam-macam harus difoto KTP dan pembayarannya telat. Nah, itu oleh pemerintah Bapak Prabowo ya, melalui Menko-Menkonya dipotong menjadi hanya 1. Jadi saya tahu betul ini karena saya membantu Pak Menko Pangan ya. Jadi 145 peraturan yang berbelit-belit membuat petani telat dapat pupuk dipotong jadi 1. Jadi kalau ada yang mempertanyakan kok bisa kita cepat swasembada, salah satunya itu dari pupuk itu. Nah, kalau pupuk lancar kan petani jadi lancar untuk produksinya ya. Kemudian bidang air. Nah, kemudian yang nggak banyak diketahui masyarakat lagi di pemerintahan Pak Prabowo ini pemberdayaan perempuan yang ekonominya prasejahtera itu juga dilanjutkan, dijalankan. Jadi ada 15,9 juta nasabah perempuan itu yang menerima pembiayaan di bawah 10 juta. Mereka itu nggak layak untuk dapat pembiayaan dari bank karena memang mereka nggak punya usaha, tapi dibantu melalui pembiayaan, dan pembiayaannya ini bukan pembiayaan yang sifatnya uang diberi saja, tapi mereka harus mengembalikan. Ada contoh satu ibu-ibu ya, sebelumnya itu hanya dagang gorengan yang pakai pikulan kecil itu loh. Dia dapat pembiayaan 2 juta, kemudian dia akhirnya bisa membeli penggorengan segala macam, jadi punya ayam geprek. Dan sekarang ayam gepreknya dari yang tadi gorengan, ayam gepreknya jadi 3. Ya, jadi 3 gerai.
Jadi ini contoh-contoh real ya, di mana ekonomi di tingkat rakyat itu bergerak ya melalui kebijakan yang dilakukan. Ya, termasuk juga dengan penyelenggaraan makan bergizi gratis juga ya Pak Derajat, yang ini juga membantu perekonomian dari ibu-ibu maupun bapak-bapak yang mungkin kemarin-kemarin ini terdampak usahanya ataupun pekerjaannya. Iya, jadi makan bergizi gratis orang memang wajar lah kalau fokus kepada masalah keracunan itu. Pak Presiden juga sangat concern masalah itu ya. Kita juga berusaha supaya jangan ada keracunan, tapi yang tidak banyak diketahui masyarakat itu adalah ini sudah memberdayakan banyak sekali usaha-usaha di daerah gitu yang menjadi bagian dari rantai pasok. Nah, kita sekarang sedang menyiapkan berbagai rantai pasok karena tahun depan ketika anggaran untuk MBG ini ditambah, itu akan ada lonjakan permintaan telur. Terus dari mana telurnya? Nah, itu sekarang sudah disiapkan beberapa desa-desa pangan ya, di mana ibu-ibu tadi itu diberdayakan untuk beternak ayam. Ya, kemudian juga ada yang jadi semuanya diberdayakan untuk sayur. Bergerak begitu ya melalui MBG ini, meskipun tadi Pak Derajat bilang memang saya masih nggak tahu apakah yang ini tertangkap oleh data makro. Itu saya harus cek, tapi yang jelas itu karena saya sekarang keliling daerah, makanya sinyalnya ini terputus-putus karena saya sedang keliling di daerah Jawa Timur. Ya itu tadi, untuk memastikan rantai pasok itu berjalan, memastikan pembiayaan bagi ibu-ibu itu berjalan dan seterusnya ya. Suara sampai habis ini gara-gara untuk itu. Jadi satu poin saya adalah di ekonomi rakyat ya, Pak Prabowo kan sering mengatakan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat itu banyak yang bergerak sekarang. Banyak yang bergerak. Bahwa ada yang masih terkena PHK segala macam ya, memang karena penduduk kita banyak sekali, belum semuanya tercakup, tapi ya mudah-mudahan tahun 2026 lebih banyak lagi yang tercakup di sini. Iya, ada keinginan besar dari seorang Pak Presiden, Pak Perdana, untuk pertumbuhan ekonomi kita. Bahkan kemarin pada saat di Forbes sendiri, Pak Prabowo bilang bahwa ekonomi 8% ini sangat mungkin untuk dicapai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana keinginan besar, harapan besar yang diinginkan oleh seorang presiden ini dapat seimbang atau sejalan dengan prinsip ekonomi yang adil dan juga merata. Ya, terima kasih. Jadi langkah yang paling signifikan dari Presiden Prabowo selama setahun pemerintahannya adalah mengganti Menteri Keuangan. Itu satu? Ya, karena disitulah muncul berbagai macam optimisme baru. Dari mulai masalah-masalah perpajakan, bea cukai, lalu juga likuiditas yang baru saja dilaksanakan, dan kebijakan-kebijakan lainnya dari mulai level geopolitik, level protekpur istilahnya, lalu juga level ke mesin-mesin perekonomian yang sudah dirancang begitu baik, itu akan bisa dijalankan oleh Menteri Keuangan kita ini. Bahkan Pak Menkyu juga sekarang suka sidak-sidak nih. Dan inilah yang sesuai sekali dengan topik kita malam ini, Mbak. Optimisme. Nah, Purbaya inilah yang membawa optimisme dalam perekonomian. Dan menurut teori behavioral of economics, optimisme ini adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi psikologisnya dulu, ya, di mana orang di mal-mal mulai ramai, ya, mulai berani, orang juga mulai, kemarin saya ke Bandung minggu lalu, biasanya hotel itu paling 50-60%, sekarang sudah mulai full book dan lain sebagainya. Nah itu saya lihat secara nyata optimisme itu sudah terbangun. Dan ekspektasinya apa kita lihat dari pasar modal tentunya, kalau kita ingin lebih canggih lagi, pasar modal kita mencapai all time high, 8.250-an. Salah satu yang dilakukan adalah dengan perbaikan tadi mengganti Menteri Keuangan ya, Pak Derajat. Lalu kemudian pertanyaan besarnya, 1 tahun sudah berjalan, tinggal 4 tahun lagi nih. Kira-kira 4 tahun ini apa pekerjaan rumah paling besar yang harus dilakukan sesegera mungkin dari sisi ekonomi? Ya, jadi pertama-tama Pak Derajat dulu ya, Pak. Sorry. Pak Perdana. Ke Pak Derajat silakan. Pekerjaan besarnya banyak sekali, Mbak. yang paling yang harus segera nih.
Ya, yang tentu yang sangat mendesak tentu bahwa stabilitas makro harus kita jaga, itu sangat mendesak ya. Akan tetapi menggerakkan ekonomi rakyat itu PR yang sangat besar. MBG itu adalah salah satu untuk menggerakkan ekonomi rakyat, kemudian koperasi desa salah satu untuk menggerakkan ekonomi rakyat ya. Kemudian percepatan swasembada pangan, energi dan air. Itu ada semua pendekatan supply side ekonomi yang sangat kerja jentik work gitu kerjaan yang sangat besar ya. Jadi di tataran konsep koordinasi sudah kita siapkan, pekerjaan besarnya adalah tataran implementasi. Jadi implementasi dari konsep-konsep yang tadi saya sebutkan itu bagaimana misalkan MBG nanti benar-benar bisa menggerakkan perekonomian rakyat di daerah ya. Jadi SPPG nanti itu betul-betul bisa menjadi hub dari rantai pasok yang ada di daerah tersebut ya. Karena bisa bayangkan Mbak, kalau misalkan banyak demand tempe, banyak demand telur, banyak demand ikan ya, banyak permintaan untuk sayur di situ, itu malah saya pribadi sebenarnya agak khawatir suplai produksi dari masyarakat nggak cukup. Ya, jadi ini memang salah satu PR di MBG itu adalah memastikan suplai bahan-bahan kebutuhan pangannya itu nanti cukup. Kalau enggak kita terpaksa impor yang cukup besar. Nah ini tentu akan ada dampaknya ya. Kemudian koperasi desa ya, itu sudah ada beberapa langkah, tapi ya untuk memastikan nanti koperasi desanya ini nggak hanya gedung saja, tapi kegiatannya jalan gitu. Dan kita kemarin melihat di daerah Magelang itu ada yang sudah siap jalan. Nah, ini memastikan implementasi memastikan program-program ini implementasinya terus berjalan dan kemudian harus tetap ya dievaluasi juga kalau misalnya ada yang kurang-kurang gitu ya Pak Derajat intinya ya. Pak Perdana singkat, silahkan apa yang mau ditambahkan mengenai pekerjaan rumah berikutnya 4 tahun pemerintahan Pak Prabowo? Target 8% ini memang luar biasa beratnya ya. Itu tentu harus ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, likuiditas 200 triliun yang kemarin, tambah lagi sekarang sekitar 30 triliun untuk BLT dan lain sebagainya dan magang tadi, itu akan menurut analisis model kami di Grid Institute yang kemarin kita coba simulasikan, itu akan bisa menambah 0,4 sampai 0,58% pertumbuhan ekonomi dalam 6 bulan ke depan. Dengan tadi ya bantuan langsung tunai dan juga program magang itu. Nah, tadi juga saya tertarik dengan dari Pak Derajat Wibowo tadi. Memang di sini logistik nanti dan supply chain akan jadi kendala karena MBG ini proyek yang sangat besar. Nah, bagaimana nanti Menteri Koperasi Bapak Peri Juliantono itu bisa mengaktifkan dengan sesegera mungkin Koperasi Desa Merah Putihnya untuk menjadi membangun supply chain serta logistik untuk MBG tersebut. Terakhir ke Mbak Angel, bagaimana caranya menjaga momentum bahwa Indonesia tidak hanya diplomasi politik, tapi juga kemudian bisa dibawa ke diplomasi ekonominya sehingga menjaga momentum baik ini untuk membawa mungkin saja lebih banyak investor datang ke dalam negeri. Sebelum ke sana ya Mbak, satu hal, optimisme tadi. Ketika Presiden Prabowo pidato kurang lebih 20 menit di sidang Majelis Umum PBB tanpa teks dengan semangat yang menyala-nyala, itu membangun optimisme luar biasa. Kalau dilihat tuh netizen komentarnya yang ini presiden yang bahkan dipuji sama Trump juga ya? Betul, bahkan presiden luar negeri yang superpower ya Amerika itu memuji. Ini satu tadi yang membangun optimisme. Nah, yang perlu dijaga atau PR besarnya adalah menjaga semangat itu. Karena gini, kita bicara diplomasi itu nggak cuma kepala negara, tapi publik di dalam negeri pun harus konsolidasi, harus ada kesatuan hati lah, komitmen yang sama gitu. Nah, bagaimana kepala negara atau Presiden Prabowo meyakinkan publik di dalam negeri, membuat publik percaya pada Presiden Prabowo untuk menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan di dalam negeri, termasuk tadi katakanlah ekonomi, itu menjadi penting. Nah, di sini kepala negara Presiden Prabowo perlu meyakinkan publik di dalam negeri, dan publik di dalam negeri juga tadi perlu percaya, sehingga apapun yang disampaikan, disuarakan oleh Pak Prabowo
Prabowo di luar sana, termasuk salah satunya diplomasi ekonomi atau diplomasi pertahanan atau diplomasi perdamaian, itu mendapat dukungan penuh dari dalam negeri. Nah, ketika sudah ada mutual trust antara kepala negara dengan rakyatnya, diplomasi tentunya berjalan, menurut saya akan lebih smooth ke depannya. Mbak Angel, terima kasih. Pak Perdana, terima kasih. Pak Derajat, terima kasih untuk berbagi pandangan malam hari ini di Sapa Indonesia Malam terkait dengan pencapaian Pak Prabowo di 1 tahun. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Setelah ini kami punya informasi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto. Mbak Angel, silakan. Saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto. Ucapan disampaikan Jokowi saat menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM yang ke-62 di Yogyakarta Jumat siang. Jokowi mendoakan Presiden Prabowo diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas memimpin pemerintahan. Selamat ulang tahun yang ke-74 kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga beliau selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam tugas besar mengelola pemerintahan dan negara kita. Ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden Prabowo juga datang dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di akun Instagramnya, Anies mengunggah foto Presiden Prabowo Subianto dan menuliskan ucapan selamat ulang tahun. Dalam ucapan selamat, Anies mendoakan Prabowo agar selalu diberikan petunjuk, perlindungan, dan ketetapan hati dalam menjalankan tugasnya memimpin bangsa Indonesia. Kami ajak Anda ke wilayah Indonesia Timur, Saudara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima gelar kehormatan dari Kesultanan Ternate saat kunjungan kerja ke Maluku Utara. Menggunakan pakaian adat Ternate, Wapres Gibran ditandu pasukan Kesultanan menuju lokasi Festival Legu Gamtarano Ate di Pelabuhan Perikanan Nusantara. Kehadiran Gibran disambut tarian soya-soya dan upacara Joko Kaha sebagai tanda penerimaan masyarakat Ternate. Penyerahan gelar kehormatan Kaicil Kastela kepada Wapres Gibran dipimpin langsung Sultan Ternate di Kedaton Kesultanan Ternate, Kelurahan Soasio. Kaicil merupakan gelar kebangsawanan di Ternate, sementara Kastela dimaknai sebagai sosok yang telah berjasa bagi wilayah Ternate. Wapres Gibran mengucapkan terima kasih atas penganugerahan gelar itu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sultan Ternate atas kehormatan yang telah diberikan melalui penganugerahan gelar Kaicil Kastela yang tadi telah dilaksanakan. Ini terima kasih sekali Sultan untuk kehormatannya. Ya, ini artinya saya harus lebih sering lagi ke Ternate. Beranjak ke berita lainnya, Saudara, pemerintah berencana membentuk satuan tugas atau Satgas untuk mengawasi penyerapan anggaran nasional.
Rencana pembentukan Satgas ini disebut sudah diusulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui pembentukan Satgas baru ini, pemerintah nantinya dapat mengevaluasi lebih jauh seluruh proses belanja negara di seluruh kementerian lembaga, baik itu untuk pelaksanaan program prioritas Prabowo maupun program-program stimulus ekonomi lainnya. Jadi ada 26 kementerian, nanti semuanya gabung di situ. Tapi bukan berat, nanti kementerian akan ngasih siapa perwakilannya di sana. Nanti kalau untuk yang anggaran, kita akan monitor on regular basis di sini dari kami Dirjen Anggaran ya, apa? Anggaran, bendahara ya, bendahara akan jadi anggota di situ, akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali gimana kondisi penyerapannya. Nanti perwakilannya disuruh memfollow up itu. Nanti mungkin sebulan sekali kalau meeting besar dikasih tahu kementerinya, atau berapa bulan sekali, 3 bulan sekali kali ya, kalau untuk menteri ini belum terserap, sehingga penyerapannya dipercepat ke depan. Itu yang akselerasi penyerapan anggaran ya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Kami mengingatkan Anda jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifa Solesa pamit. Terima kasih. Selamat menyambut akhir pekan. Besok Sabtu, benar kan? Besok Sabtu. Besok Dan Sabtu. sekali lagi juga selamat ulang tahun Pak Presiden. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan